Halo bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Ini adalah sepatu yang spesial karena Nike Kyrie merupakan sepatu sejuta umat. Nike Kyrie 8, sepatu yang tampilannya jadi lebih retro dengan penggunaan banyak kulit sintetis. Kemudian saya suka sekali cushionnya diperbarui. Sekarang ada zoom strobel di depan, zoom unit di belakang yang membuatnya lebih empuk ketimbang seri-seri sebelumnya. Kemudian saya juga sudah mencobanya, ternyata sedikit lebih lebar ketimbang seri ke-7, jadi lebih nyaman untuk digunakan pemilik kaki lebar tentunya. Dan buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa masukkan kode promo Headshoes untuk free ongkir. Langsung saja saksikan video reviewnya sampai selesai. Tak bisa dipungkiri bahwa Nike Kyrie adalah sepatu basket favorit di Indonesia. Di setiap komunitas dan lapangan, pasti ada yang menggunakan sepatu Kyrie Irving. Beberapa alasan mengapa Nike Kyrie begitu diminati, lantaran sepatu ini memiliki traksi bagus yang sanggup digunakan di segala jenis lapangan. Kunciannya juga dapat diandalkan segala gaya bermain, serta Kyrie Line selalu ditawarkan dengan pilihan warna yang menarik. Hal-hal tersebut yang menjadi daya tarik sepatu Kyrie dan membuat bowlers terpikat ingin memilikinya. Walaupun kini harga jualnya nyaris 2 juta rupiah. Beruntungnya untuk model terbaru ini kami diberi kesempatan mencobanya terlebih dahulu sebelum akhirnya dipasarkan di Indonesia. Dan secara mengejutkan, inilah Kyrie paling nyaman dan empuk yang pernah ada. Dimulai dari traksinya, pola ke segala arah yang cukup agresif seperti penyempurnaan dari traksi Kyrie 6. Hal ini membuat sepatu dapat diandalkan dengan baik di lapangan indoor maupun outdoor. Total kami mencoba sepatu ini sudah sebanyak 3 kali, masing-masing di lapangan indoor bersih dan yang berdebu. Sepanjang penggunaan, kami tidak pernah mengalami masalah saat mengerem. Gerakan lurus dan lateral semua dapat dilakukan dengan mudah kala menggunakan sepatu ini. Apalagi telapak sepatu cenderung lebih lebar ketimbang seri sebelumnya. Hal ini membuat kaki terasa menapak dengan stabil kala bermanuver. Meski minim outrigger, namun traksi sepatu ini sudah sangat lengkap, tak perlu diragukan lagi. Apalagi transisi juga tergolong sempurna. Bahan atas yang tipis membuatnya nyaman saat diajak berlarian. Paling-paling kekurangannya hanya karena pola traksi yang sempit, membuat kotoran mudah sekali terangkat. Selain itu, meski mengusung outsole XDR, bahan karet sepatu ini tetap tidak sekuat apa yang dimiliki Anta Shock the Game. Nilai 9 untuk traksi. Kami angkat topi dengan tim desainer Nike dalam membuat Kyrie 8. Pasalnya segala yang kami butuhkan di seri-seri sebelumnya sudah dihadirkan pada model terbaru ini. Bantal yang empuk, impact protection yang lebih baik, begitu menyenangkan untuk semua gaya bermain. Bahkan hal ini juga dapat dirasakan sejak awal penggunaan. Baru kali ini kami betah berlama-lama menggunakan Nike Kyrie. Zoom strobel yang hadir tepat di bawah kaki bagian depan mampu memberikan efek memantul yang cukup asik. Begitu terasa saat Anda berlarian dan mencari pijakan kala ingin melompat. Perasaannya seperti yang ditimbulkan KD13 atau Cosmic Unity. Sementara pada bagian belakang terdapat zoom unit berukuran kecil yang berfungsi meredam benturan saat mendarat. Pengguna sepatu Kyrie kebanyakan bermain eksplosif.
Dan dengan hadirnya zoom unit di bagian belakang, Anda akan lebih aman. Meskipun penerapannya tidak sempuk yang ada di depan, namun ini jauh lebih sempurna jika dibandingkan generasi-generasi sebelum ini. Kemudian penerapan bantalan tersebut juga tetap membuat Kyrie terasa stabil. Ini menjadi nilai lebih karena akan nyaman digunakan segala posisi dan segala gaya bermain. Lantas dengan setup cushion terbaru, Kyrie 8 tetap memiliki bobot yang tergolong ringan walaupun tidak seringan Kyrie 7. Nilai 9,5 untuk bantalan. Oke bowlers, biasanya untuk memilih Nike Kyrie, saya menyarankan Anda untuk memilih upsize. Sementara untuk Kyrie 8 ini, sepertinya nggak ada masalah untuk memilih true to size. Karena base-nya terasa lebar, kemudian bahan atasnya juga lentur sekali, bahkan sejak awal penggunaan. Jadinya memilih true to size, kayaknya nggak bakal ada masalah untuk Nike Kyrie 8 ini. Tidak hanya bantalan, bahan atas juga mendapatkan peningkatan. Kita sama-sama melihat bahwa di seri ke-7 banyak sekali penggunaan bahan fuse yang membuat bahan atas terasa tipis dan kurang durable. Hal ini membuat Kyrie 8 menggunakan banyak bahan kulit guna membuatnya lebih kuat dan tampak lebih premium. Bahan kulit pada bagian tengah juga tergolong baik dan ini membuatnya layak dihargai nyaris 2 juta rupiah. Lantas pada bagian depan ada bahan fuse yang cukup lentur. Ini juga membuat kaki dapat bergerak bebas serta tidak mudah kegerahan. Sedikit ke atas kita menemukan belt kulit yang menggantikan strap di seri ke-6. Belt ini juga baik menjaga kuncian kaki pada bagian tengah. Beranjak ke bagian pergelangan, kami menemukan collar yang dilengkapi padding-padding tebal. Sangat nyaman, kaki terasa bersandar dengan baik. Bahkan ada rumah tumit yang dibuat cukup dalam, seperti yang kami temui pada Jordan 35. Lalu lidah pada seri ke-8 juga memiliki porsi yang lebih besar, namun dilengkapi dengan busa yang tebal. Saat mengikat tali, lidah ini berfungsi sebagai penghalang, agar kaki tidak terasa kesakitan karena jeratan tali tersebut. Tali juga tergolong standar dan bisa diikat sebanyak 2 kali untuk memaksimalkan kuncian sepatu ini. Sebelum beranjak ke bagian kuncian, ada beberapa detail yang perlu Anda ketahui. Untuk seri terbaru ini, tak lagi terdapat logo mata yang sempat menjadi kontroversi. Detail yang ditemukan hanya ada tanda tangan Kyrie di lidah sebelah kiri, angka 8 di lidah sebelah kanan, lalu tulisan Zoom Strobel di outsole bagian depan, Air Zoom pada bagian belakang, tulisan Azuri nomor 11 dan 23 di sisi sepatu sebelah kanan. Elizabeth nomor 8 dan 13 di sisi sepatu sebelah kiri. Kemudian kedua telapak juga mendapatkan bubuhan tanda tangan Kyrie Irving. Kuncian merupakan aspek terbaik dari sepatu Kyrie Irving selain traksi tentunya. Pada seri terbaru ini ada plus minus yang kami rasakan. Efek sepatu yang dibuat lebih lebar pada bagian depan membuat kuncian pada bagian tersebut terasa menurun. Para pemain yang mengandalkan Kyrie 7 saat ini tentu akan merasakan bahwa Kyrie 8 sedikit lebih longgar. Namun itu bukan masalah besar karena pada bagian tengah kuncian terasa meningkat. Hadirnya belt kulit membuat kaki tetap di posisi paling aman. Kemudian kulit sintetis di bagian samping juga dapat memagari bahan dan mencegah kaki bergeser secara berlebihan. Sementara di bagian pergelangan, kami merasakan ini jauh lebih baik dari seri sebelumnya. Benar-benar tidak ditemukan slip di tumit dan padding-padding di bagian tersebut dapat mengunci kaki dengan sangat baik. Rumah tumit dan plat TPU yang tertanam di belakang sukses membuat kaki tidak bergoyang. Oh iya, ada lagi fitur unik pada sepatu ini. Di bagian samping, Anda tak lagi menemukan outrigger yang cukup besar. Namun, hadir plastik dari Zoom Strobel yang menjulur keluar. Hal ini dapat menghindari Anda dari terkilir saat bermanuver. Ketika bergerak hingga pergelangan kaki menekuk, bagian tersebut akan terkena lantai terlebih dulu dan dapat membuat kaki kembali seimbang.
Apalagi lidah sepatu juga tidak terasa mengganjal, meskipun porsinya lebih besar dari seri-seri sebelumnya. Sebuah peningkatan yang luar biasa dan kami semakin nyaman menggunakan sepatu Kyrie Irving. Nilai 9 untuk kuncian. Oke bowler, jadi kesimpulannya Nike Kyrie 8 ini mungkin saja menggantikan posisi Nike Kyrie 7 sebagai sepatu favorit saat ini. Dan tampilannya menurut saya lebih keren ketimbang model sebelumnya, apalagi penggunaan banyak bahan kulit membuatnya tampak lebih premium. Kemudian segala kekurangan yang saya butuhkan di seri sebelumnya ternyata sudah diperbaiki di seri ini, seperti bantalan yang jauh lebih empuk, lebih bouncy juga. Kemudian karakter sepatu ini jadi sedikit lebih lebar. Jadi untuk pemilik kaki lebar, terutama orang-orang Indonesia, akan lebih nyaman menggunakan Kyrie 8 ketimbang Kyrie 7. Kemudian padding-paddingnya ini juga nyaman sekali, seperti menggunakan Jordan 35 misalnya. Anda ketika bermain cepat, mengikat sepatu ini dengan kencang, tidak akan ada masalah dengan pergelangan kaki Anda, karena bisa dibilang ini salah satu sepatu basket paling aman saat ini. Oke, secara keseluruhan kami memberikan nilai sepatu ini adalah 9 dari 10 penilaian Head-Shoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ciao!